Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori utility, perilaku konsumen dalam menggunakan satu atau beberapa barang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Della Rizky Paramita dengan NIM 220432603423 offering AA. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama teori utility, jumlah utility dan utility marginal, yang kedua tingkat konsumsi sesuatu barang, yang ketiga memaksimumkan kepuasan dalam menggunakan beberapa atau banyak barang. Oke, topik yang pertama yaitu teori utility, jumlah utility dan utility marginal. Utility atau nilai guna adalah kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang. Utility dapat diukur dengan uang atau satuan lain. Berlaku hukum Gaussian yaitu Law of Diminishing Marginal Utility. Semakin banyak suatu barang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan atau marginal utility yang diperoleh akan semakin menurun. Jumlah utility atau total utility adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Marginal utility adalah pertambahan atau pengurangan dari konsumsi satu unit barang tertentu. Sekarang perhatikan tabel berikut. Berikut adalah tabel teori utility gambaran angka. Jumlah utility menggambarkan keseluruhan kepuasan diperoleh dari memakan buah mangga. Buah mangga pertama menunjukkan utility sebesar 25 dan mangga kedua menunjukkan jumlah utility sebesar 45. Apabila konsumen memakan 5 mangga, jumlah utility-nya adalah 63. Jumlah tersebut merupakan kepuasan tertinggi yang diperoleh dari memakan buah mangga. Apabila konsumen terus memakan buah mangga ke-6 dan ke-7, jumlah kepuasan akan semakin berkurang. Seperti yang bisa dilihat di tabel. Berikutnya marginal utility. Utility memakan mangga pertama adalah 25. Dan untuk mangga kedua, utility-nya telah menurun menjadi 20. Untuk mangga kelima, utility-nya bernilai 1. Utility mangga ke-6 dan ke-7 bernilai negatif. Artinya, konsumen tidak lagi menikmati mangga ke-6 dan ke-7, dan keadaan ini digambarkan oleh utility marginal yang bernilai negatif. Selanjutnya adalah teori utility gambaran grafis. Jumlah kepuasan atau jumlah utility dan tambahan kepuasan dari mengkonsumsi mangga akan dapat dengan jelas dilihat sifatnya apabila digambarkan secara grafis. Dari kurva tersebut, nampak bahwa pada mulanya jumlah utility menaik dengan bertambahnya jumlah mangga yang dimakan. Namun setelah sejumlah konsumsi tertentu, dalam hal ini setelah konsumsi mangga kelima, jumlah utility tersebut menurun. Bagaimana dengan utility marginalnya? Utility marginalnya nampak terus menurun setiap terjadi tambahan konsumsi satu buah mangga, dan setelah konsumsi mangga kelima, marginal utility menjadi negatif. Dengan demikian, secara umum dapat diartikan bahwa semakin banyak barang tertentu dikonsumsi, maka semakin kecil utility marginal yang diperoleh. Bagian A menunjukkan kurva jumlah utility atau utility total dalam memakan mangga. Dari unit ke-1 hingga ke-5, kurva jumlah utility meningkat ke atas pada gambaran kurva yang semakin landai. Yang kedua, semakin banyak mangga yang dimakan, semakin besar jumlah utility-nya atau ditunjukkan pada sumbu tegak. Yang ketiga, kurva TU mencapai titik tertinggi pada ketika mangga yang dimakan mencapai 5 unit. Seperti pada di gambar ya. Bagian B menunjukkan tambahan kepuasan dari mengkonsumsi setiap mangga. Yang pertama, kurva MU atau marginal utility menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Pada unit ke-6, kurva MU telah di bawah sumbu datar karena nilai tambahan kepuasan atau utility marginal telah menjadi negatif.
Selanjutnya, tingkat konsumsi sesuatu barang. Untuk menggambarkan sikap konsumen dalam memperoleh suatu barang akan dibedakan menjadi yang pertama, barang diperoleh secara gratis, dan yang kedua, barang perlu dibeli. Untuk barang yang diperoleh secara gratis, untuk contoh mangga di atas dimisalkan mangga diambil dari pohon di pekarangan. Untuk memaksimalkan kepuasannya, konsumen akan memakan 5 mangga, yaitu pada tingkat TU atau total utility mencapai maksimum. Seperti pada gambar grafik tadi. Selanjutnya, barang perlu dibeli. Uang yang dimiliki konsumen merupakan barang yang mempunyai utility. Maksudnya, uang dapat ditukar dengan barang. Seseorang akan membelanjakan uangnya apabila utility barang lebih tinggi atau sama dengan utility marginal uang yang digunakan untuk membeli suatu barang. Selanjutnya, surplus konsumen. Surplus konsumen adalah dalam menggunakan suatu barang, konsumen akan memperoleh kenikmatan yang lebih besar dari nilai uang yang dibelanjakannya. Surplus konsumen rumusnya yaitu utility marginal dikurangi harga. Perhatikan data di bawah ini. Yang membandingkan harga yang dibayar dengan utility marginal, di situ dalam rupiah, dan surplus konsumen yang diperoleh juga dalam rupiah. Di sini didapatkan jika mangga pertama harganya adalah 500 dengan utility marginal 2.500, maka surplus konsumennya adalah 2.000. Karena 2.500 dikurangi 500 adalah 2.000. Begitu juga untuk mangga kedua, ketiga, dan keempat. Lalu jumlah surplus konsumennya itu tinggal dijumlah 2.000 tambah 1.500 tambah 700, hasilnya 4.200. Selanjutnya, memaksimumkan kepuasan dalam menggunakan beberapa atau banyak barang. Utility per rupiah yaitu nilai utility barang untuk setiap rupiah yang dibelanjakan untuk memperoleh suatu barang. Masalah timbul dalam memilih barang yang akan dibeli apabila yang pertama harganya berbeda dan yang kedua utility marginalnya berbeda. Perhatikan tabel berikut ini. Jika sekilo mangga harganya 20.000 dengan utility marginal 125.000, sekilo salak 16.000 dengan utility marginal 105.000, dan sesisir pisang 24.000 dengan utility marginal 115, maka kita bisa memakai rumus utility marginal per rupiah sama dengan utility marginal per harga barang. Maka utilitas marginal yang kita peroleh adalah untuk utility marginal per rupiah mangga 125 dibagi 20.000 sama dengan 0,00625. Utility marginal per rupiah salak sama dengan 105 per 16.000 sama dengan 0,0065. Utility marginal per rupiah pisang sama dengan 115 per 24.000 sama dengan 0,0047. Maka kita akan memperoleh berdasarkan perhitungan tadi, urutan pembelian barang untuk memaksimumkan kepuasan konsumen adalah yang pertama salak, kedua mangga, dan ketiga pisang. Itu diurutkan dari yang utility marginalnya paling banyak. Utility marginal paling banyak di sini adalah salak, dan yang kedua mangga, yang terakhir adalah pisang. Jika dimisalkan uang yang disediakan konsumen untuk membeli ketiga barang tersebut adalah 55.000, maka pertama kita bisa membeli salak, yang kedua mangga, yang ketiga pisang sesuai dengan urutan kepuasan konsumen, urutan pembelian barang untuk memaksimumkan kepuasan konsumen tadi. Di sini untuk pisang kita yang dibeli hanya sebanyak 0,8 kg karena sisa uangnya hanya dapat membeli pisang senilai 19.000. Jumlah utility yang dinikmati konsumen adalah 105 ditambah 125 ditambah 0,8 dikali 115 sama dengan 322.
Angka 105, 125, dan 115 tadi diperoleh dari ini, utility marginal masing-masing barang tadi. Jadi 322 adalah nilai yang diperoleh, nilai utility maksimum yang dapat diperoleh. Selanjutnya adalah syarat memaksimumkan utility. Apabila utility marginal per rupiah barang X, yaitu MU marginal utility X per PX atau per harga X, melebihi utility marginal per rupiah barang Y, yaitu MUY per PY, konsumen perlu menambah konsumsi barang Y. Sehingga utility marginal per rupiah keduanya adalah sama, yaitu marginal utility X per harga X sama dengan marginal utility Y per harga Y. Apabila konsumen menggunakan banyak barang, syarat yang harus dicapai untuk memaksimumkan utility adalah nilai utility marginal per rupiah setiap barang X, Y, Z sama dengan N sampai dengan N adalah sama. Dalam persamaan, MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ sampai MUN per PN. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut adalah teori utility memisalkan kepuasan seseorang dapat dinilai dengan menggunakan angka dan dengan gambaran secara grafis. Teori utility didasarkan pada hukum utility marginal yang semakin menurun. Teori utility menyatakan semakin banyak sesuatu barang yang digunakan seseorang, semakin rendah utility marginalnya. Seluruh jumlah kenikmatan dari mengkonsumsi jumlah barang dinamakan jumlah utility. Dan yang terakhir, untuk sesuatu barang, jumlah utility mencapai maksimum sebelum utility marginal bernilai negatif. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.